Alright, dan kali ini di pagi yang ceria ini kita akan bahas tentang Alzheimer's disease ya. Jadi ini bahasanya nanti kita bahasanya supaya gimana sih situasi sekarang ini di dunia ini. Oke, kita mulai. Ya, tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita nanti bertambah usia, akan membuat volume otak kita itu berkurang ya. Jadi kalau ditanya nih siapa yang mau tua gitu ya, pasti ada beberapa enggak kita nggak mau tua gitu ya. Tapi kata orang ya kalau mau umur panjang ya pastinya kita akan tua. Tetapi ngomong-ngomong ya secara natural ternyata semakin bertambah usia volume otak kita itu juga berkurang. Nah, berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia ya melalui dan diwakilkan oleh Undesa Population Division itu di tahun 2015 itu ada 12,3% dari seluruh penduduk dunia itu yang masuk ke usia 60 tahun lebih. Jadi angkanya lebih tepatnya 900 juta jiwa. Nah, di tahun 2030, kurang 5 tahun lagi ya, secara keseluruhan total ya, penduduk dunia yang usianya 60 tahun ke atas itu mencapai 1,4 miliar. Nah, 1,4 miliar penduduk dunia itu nanti akan berusia 60 tahun ke atas. Dan di tahun 2050 nanti ya, itu disinyalir angkanya mencapai angka 21,5% dari penduduk dunia ya yang mencapai angka 2,1 miliar penduduk dunia yang berusia 60 tahun lebih. Jadi kalau kita mau banding-bandingkan itu nanti dari 10 orang yang kita temui, 2 orang di antaranya berusia 60 tahun ke atas. Nanti di tahun 2050 ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di dunia itu world not ready for aging population. Jadi populasi dunia itu akan menua. Nah, ternyata dunia ini belum sepenuhnya siap terhadap populasi yang menua. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya semakin menua, itu juga istilahnya ada konsekuensinya, ada tantangannya, baik itu tantangan sosial, tantangan ekonomi, dan juga tantangan di layanan kesehatan. Di para dokter-dokter ini juga harus nanti akan tantangannya semakin besar di tahun-tahun ke depan, ya. Di mana tantangan itu juga akan semakin berat bagi negara-negara yang kurang infrastrukturnya. Infrastruktur yang mendukung populasi yang sudah menua ini. Dan juga kebijakan-kebijakannya yang kurang mendukung populasi yang menua ini. Sehingga nantinya akan jadi beban. Beban Bapak Ibu ya. Buat siapa? Generasi berikutnya. Ya beban pada sistem layanan kesehatannya, termasuk juga beban dari sisi perekonomiannya. Ya, nah, jadi di tahun-tahun ini itu negara-negara itu udah bersiap. Halo kita punya tantangan berat loh, karena populasi kita sudah mulai menua. Ya, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia sendiri di tahun 2020 itu sudah mulai ya bahwa Indonesia itu masuk negara yang populasinya sudah menua. Dulu seperti piramida kayak gini ya. Jadi semakin tua semakin menyempit. Nah, di tahun 2020 udah mulai seperti vas bunga. Nanti di tahun 2050 hampir sama. Nah, di mana nanti usia tua ya di tahun 2024 itu udah 12% loh Bapak Ibu. Jadi artinya sekitar ya satu di antara 10 orang, 1 sampai 2 di antara 10 orang itu usianya 60 tahun ke atas. Di mana kalau Badan Dunia menyatakan kalau lebih dari 10% populasi satu negara itu usianya 60 tahun ke atas, maka dianggap bahwa negara tersebut sudah masuk ke negara yang punya populasi yang menua. Nah, nah apakah Indonesia itu siap untuk populasi yang semakin menua ini? Ya, di mana nanti di tahun 2045 itu 20% jumlah keseluruhan penduduk Indonesia itu berusia 60 tahun ke atas. Artinya, sudah siapkah Indonesia dengan infrastrukturnya? Sudah siapkah Indonesia dengan layanan kesehatannya? Dan sudah siapkah generasi penerus kita
untuk digantungi ya karena semakin tua kita semakin bergantung pada orang lain oleh penduduk yang semakin menua. Nah, ya, right. Contoh seperti ini. Kamu sadar loh, Ita. Jadi sadar loh, Wah. Wah, itu mungkin memang harus dengan chat jalan lah kalau mau. Oke, this is very very sad. Inilah salah satu contoh ya kasus sosial yang terjadi di lapangan bahwa sebenarnya memang ini adalah kegagalan sistem ya. Dua orang lansia yang meninggal setelah sekian lama, 1 minggu kemudian baru ditemukan bahwa ternyata sudah tidak bernyawa ya. Ini adalah suatu tragedi nasional yang menurut saya membuktikan bahwa sebenarnya kita secara sistem is not ready for aging population ya, sedih sekali. Alright. Nah, sekarang apa sih hubungannya populasi kita yang menua ini dengan materi kita kali ini? Ya, Bapak Ibu yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita berikutnya ya. Jadi sebenarnya untuk bisa lebih paham, yuk kita belajar dulu dari hasil penelitian dari China yang ternyata China ini punya aging population yang paling tinggi di dunia karena memang China ya negara paling banyak penduduknya di dunia. Nah, ternyata di tahun ini ada suatu data ya bagaimana populasi Cina itu istilahnya dipisahkan dalam sebuah populasi yang menua antara 65 tahun ke atas, kemudian 15 tahun sampai 64 tahun dan 0 sampai 14 tahun. Ya, sejak kebijakan bahwa hanya boleh punya satu putra ya di dalam satu keluarga di tahun 1979, maka saat ini di tahun 2020 ke atas ya itu mulai lebih banyak lagi penduduk Cina yang usianya lebih dari 65 tahun. Ini lebih dari disinyalir di tahun 2025 itu bisa nyentuh hampir di angka 30%. Ya, right. Nah, kenapa ini menjadi suatu fenomena yang harus negara-negara itu ambil pelajarannya? Ya, karena di tahun 2016 itu pernah dilakukan suatu penelitian yang dilakukan oleh Zhongming Social Kecil. Assistance Institute. Selasa Ya, mereka meeting apa bahwa ternyata data menunjukkan ada 500.000. Ya, 500.000 itu banyak loh, bisa satu kota ya, separuhnya kota ya. Orang-orang yang tua itu hilang di Cina setiap tahun. Wah, itu kalau didetailkan lagi lebih dari 1.370 orang berusia 60 tahun ke atas itu sempat tersesat dan hilang setiap hari, Bapak Ibu. Nah, kalau di sana itu kan memang punya laporan-laporan dan sebagainya. Nah, ternyata penyebab utama hilang ini bukan diculik, Bapak Ibu. Tapi ternyata karena demensia, kalau bahasa Indonesia ya kita lebih kenal istilah pikun ya. Nah, menurut penulis laporan tersebut, ya seorang profesor ini, dia bilang bahwa 72% warga yang lanjut usia yang dilaporkan hilang itu memiliki ingatan yang buruk. Ya, jadi berkaitan dengan kemampuan kognitifnya yang turun, memorinya yang turun. Nah, di antaranya ternyata menderita Alzheimer's, ya salah satu penyakit yang merupakan bagian daripada demensia itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara penyakit pikun atau demensia bahasa kedokterannya, itu adalah sekelompok gejala. Jadi ada lebih dari satu gejala ya, pokoknya banyak gejala yang disebabkan oleh gangguan otak yang mempengaruhi daya ingat. Jadi daya ingatnya itu bisa turun, ya, memorinya bisa turun, kemampuan berpikir, fungsi kognitifnya menurun, ya. Dulu bisa menyelesaikan soal matematika, misalkan. Jadi sekarang tuh jadi sulit untuk melakukannya. Dulu bisa mengingat ya, jalan ke sana kemari semakin sulit. Dulu bisa mengingat tadi melakukan apa, semakin ke sini semakin sulit. Dulu bisa berkomunikasi dengan baik ya.
Ya, ternyata sekarang ini semakin, oh apa ya kata itu lupa ya. Dia siapa ya? Aku ingat tapi lupa namanya. Kemudian juga mempengaruhi perilakunya. Nah, jadi kadang bisa lupa, kehilangan sense of reality ya. Dan juga berkaitan dengan emosinya. Nah, di antara gejala-gejala kehilangan ya fungsi daya ingat, kemampuan berpikir ya, berperilaku yang dianggap dalam sebuah norma sosial itu dianggap normal, demikian juga emosinya, itu ada yang penyebab paling banyak adalah Alzheimer's ya, 50-75% berkaitan dengan penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan kemampuan fungsi otak menurun ya, yang menyebabkan gejala ini semua. Nah, seperti ini contohnya ya di bulan 2018 kemarin. Seorang nenek 80 tahun asal Depok hilang ditemukan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tuh jauh banget. Meski akhirnya untung ditemukan. Kenapa nih di sini? Meskipun tidak membawa kartu identitas dan ditanya itu nggak jelas karena memang pikun. Ternyata membawa gelang tangan. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ini pasti nggak hilang satu atau dua kali ya. Buktinya ya sudah dibawain gelang karena bisa saja hilang. Dan saya juga baru tahu ya, ini ternyata ya orang tua teman saya itu udah ada dua orang yang mengalami hal yang serupa, Bapak Ibu. Jadi saya tuh sampai takut-takut ya, aduh gitu ya. Sampai yang orang yang saya kenal sendiri itu punya orang tua. Kalau jumlah semakin banyak itu ternyata, oh kejadian ini menimpa orang yang kita kenal. Entah itu teman, entah itu saudara, entah siapa ya. Walaupun di keluarga kita sendiri belum ya, mudah-mudahan dijauhkan ya. Kok semakin ada orang yang cerita. Nah ini menunjukkan berarti semakin banyak meskipun tidak dilakukan penelitian seperti di China ya. Alright, nah sebenarnya penyakit populasi menua, penyakit demensia pada populasi menua ini memang diprediksi akan semakin meningkat. Nah, apalagi Bapak Ibu, banyak penelitian menunjukkan ada kaitannya antara kebanyakan minum obat yang dimaksud dengan polifarmasi. Jadi dengan kepikunan. Wah, ini jadi bisa diprediksi ya. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat ke rumah sakit. Waduh, orang-orang yang mengkonsumsi obat dalam jumlah 5 obat. Ini udah disebut polifarmasi ya. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan kemungkinan ada kemungkinan akan ya erat sekali kaitannya dengan kepikunan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bicara bahwa penuaan itu tentu tidak bisa kita cegah ya Bapak Ibu. Ya siapa sih yang tidak mau tua ya? Kalau nggak mau nanti ya belum tua udah nggak ada dong kita ya. Jadi nanti kita pasti akan tua. Tapi ada batas yang tegas sebenarnya penuaan yang normal ataukah itu demensia. Nah, kali ini nanti akan dibahas oleh narasumber satunya ya. Yang jelas nanti harapannya kita juga sama-sama tahu gimana tuh karena upaya proaktif untuk bisa mencegah penyakit pikun terutama yang disebabkan Alzheimer ini jauh sekali lagi jauh lebih murah ya. Jauh lebih meringankan bebannya generasi-generasi berikutnya dan jauh meringankan ya dari sisi tantangan ekonomi maupun di layanan kesehatan. Alright, itu saja yang mungkin sebagai pengantar pada pagi hari ini. Ya, jadi saya Dr. Rusdi. Bapak Ibu bisa subscribe di YouTube channel Dr. Rusdi. Jadi nanti bisa diklik ya, atau bisa dicari-cari ROUSD. Jadi nanti saya juga memang bikin konten-konten, terutama khusus untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nanti harapannya juga bisa untuk orang awam ya. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan kemana-mana, karena sebentar lagi nanti ada narasumber yang akan keren dan supaya diskusinya akan lebih mantap. Nah, siapakah beliau? Yuk kita lihat ya. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Dr. Ivan Husada M. Biomed. Beliau lulusan S1 dari FK Unisula Semarang, S2 Prodi Biomed FK Unisula Semarang, dan beliau sempat mendapatkan scholarship emergency at course ya di Asian Health Institute Nagoya Hospital Japan, and then dapat juga scholarship di Oriental Medicine course atau Japan Acupuncture dari Kagami Clinic Nagoya Jepang, dan juga mendapatkan scholarship dari Hargal Institute Singapura. Beliau ini orang baik karena dipercaya menjadi konsultan kesehatan UNICEF. Ini salah satu bagian daripada badan WHO dunia ya di Kota Ponorogo. Dan beliau ini aduh sosialnya baik banget ya. Jadi beliau ini adalah founder ya, pendiri Pelita Husada Klinik Semarang, dan sempat dan juga sampai sekarang memberikan pelayanan kasih di Kota Semarang.
berkat pengetahuan beliau dan juga kontribusinya pada layanan kesehatan, beliau itu juga terpilih sebagai trainer and research advisor yang sudah senior, yang saya juga menjadi mentor daripada saya. Dan beliau juga seorang pebisnis dengan Star Crown dari HDI. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil beliau Dr. Ivan Husada, M. Biomed. Halo, Dr. Ivan. Halo, Dokter Rusdi. Iya, Hai semuanya. Salam halo. sehat Mm-mm. selalu. Ya, Apa kabar, Dok? baik. Silakan, Dr. Ivan. Ya, Wah, tadi waktu dan kita tempat. berbincang-bincang nih. Saya sudah mendengar kok disinggung tidak ingin cepat tua nih. Jadi siapa yang mau tua? Nggak ada ya. Iya, nggak ada, dok. Saya pun tidak ingin tua, gitu ya. Kalau ditanya, oh berapa? 35 katanya. Eh, Iya. Terima kasih, Dok. Tadi Sama-sama, sudah Dr. Ivan. pembukaan Ya, tentang bagaimana penyakit demensia dan Alzheimer ini memang sangat ditakuti kita semua. Dan mm-mm. kita semua pasti menjadi tua walaupun bisa dicegah ya. Yang ingin saya katakan sebelum saya memulai dengan slide saya yang mungkin bisa lebih memberikan pemahaman tentang apa itu Alzheimer. Rasa-rasanya tidak punya uang lebih baik daripada kena Alzheimer gitu. Jadi Iya, dok. ceritanya saya punya, Tapi dok, ya, kalau nggak punya uang terus bisa cepet Alzheimer kayaknya. ya kalau sudah Alzheimer udah punya uang cepat mati dong. Iya, katanya begitu, dok. Ya, Ya, aduh lah. jadi saya mungkin 3 bulan terakhir Mhm, saya punya satu pasien dari luar kota, yaitu dari kota Jambi. mhm, Itu Alzheimer, eh, mhm, pria yang usia sekitar 49 tahun. mhm, Hanya gara-gara bisnisnya bangkrut, mhm. terlalu banyak minum obat, lalu benar-benar Alzheimer. Iya, Nama istrinya, nama jalan, mhm, kemudian apapun dia tidak bisa ingat. iya, Gitu loh. Nah, ini sangat menyedihkan bagi mhm, keluarga karena tidak bisa diajak kontak komunikasi yang baik, iya, sehingga membuat keluarga menjadi sangat sedih sekali. mhm, Nah, bersyukur dalam 3 bulan terakhir ini dia mhm, sudah mengalami suatu perubahan perbaikan. mhm, Walaupun mhm. kita tahu secara teori Alzheimer adalah penyakit degeneratif yang sulit disembuhkan. Iya, Ya, boleh ja- dikatakan hampir tidak bisa disembuhkan karena terjadi kerusakan di iya, korteks cerebral. Nah, itu mhm, tapi mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kan ya. Ya, jadi hari ini kita membahas tentang Alzheimer, ya suatu suatu penyakit yang mungkin tidak asing bagi kita dan memang beda tipis-tipis ya antara demensia dengan Alzheimer. Tapi kalau secara kedokteran pasti terlihat perbedaan yang sangat menyolok sekali ya. Oke. Nah, jadi eh, Alzheimer itu apa sih? Suatu gangguan psikiatri yang merupakan bentuk progresivitas dari demensia. Jadi kelanjutan dari demensia yang berefek pada gangguan kognitif, behavior, dan fungsional. Jadi baik itu tingkat kecerdasannya, perilakunya, fungsi organ tubuhnya akan mengalami kegangguan. Nah, penyakit penurunan fungsi otak ini tentunya berjalan progresif sehingga terjadi penurunan daya ingat yang merosot atau sangat tajam sekali ya. Bahkan dikatakan tidak dapat disembuhkan. Ya, tidak dapat disembuhkan. Kemudian faktor penyebabnya apa saja sih? Faktor penyebabnya yang dikatakan secara ilmu kedokteran belum diketahui secara pasti. Masih merupakan suatu hipotesis atau penelitian. Mungkin ada faktor genetik, mungkin juga faktor lingkungan yang sedang diteliti, gen ApoE dan beta sekretase. Tetapi faktor risiko dikatakan tentunya usia. Semakin tua usia kita, semakin beresiko. Tapi jangan khawatir, tadi saya katakan kita semua akan menjadi tua. Jadilah tua yang sehat, jadilah tua yang betul-betul memiliki kualitas hidup
yang baik ya. Kemudian riwayat keluarga itu juga menjadi faktor risiko. Hipertensi, penyakit degeneratif, peningkatan low density lipoprotein, kolesterol, dan kemudian juga ada HDL dan penurunan HDL dan adanya diabetes. Jadi ini faktor risiko yang bisa memberikan dorongan tercetusnya Alzheimer. Nah, secara patogenesis memang saya tidak menjelaskan secara rinci, tapi ini mungkin kalau saya jelaskan patogenesis maupun alur-alurnya, tentunya dalam bahasa kedokteran nanti juga banyak yang bingung ya, tetapi ingin saya sampaikan di sini saja bahwa di dalam patogenesis Alzheimer ada terjadi atrofi kortikal. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rusti, terjadi penciutan otak. Otak daripada Alzheimer itu mengecil, ya, mengecil. Terjadi neurofibrillary tanglus, artinya ada gumpalan-gumpalan saraf yang terganggu, plak amiloid, kerusakan saraf cholinergic, dan penurunan sintesis asetilkolin. Masih ingat ya, yang poin yang keempat dan kelima ini nanti kita akan benar-benar bisa belajar connect dengan produk HD kita, terutama Royal Jelly Liquid. Nah, kita coba lihat. Dari foto ini kita bisa tahu atrofi. Atrofi itu apa? Pengecilan otot, penciutan. Jadi kalau ini sebelah sisi kiri ini adalah otak yang normal seperti ini, tapi pada kondisi pasien Alzheimer ini terjadi penciutan. Anda bisa bayangkan sendiri. Nah, mungkin ada orang bertanya, Alzheimer kok lama-lama bisa mati kan? Bahkan meninggalnya lebih cepat dibandingkan demensia ataupun orang menderita demensia bisa 5-10 tahun. Tapi kalau Alzheimer tidak lebih dari 1 tahun biasanya ya. Kalau bisa lebih dari 1 tahun, wah hebat ya, berarti dia bertahan. Karena apa? Karena terjadi penciutan otak secara keseluruhan. Kalau sudah terjadi penciutan otak, pengecilan otak secara keseluruhan, maka boleh dikatakan semua fungsi organ tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya. Nah, yang kedua tadi adanya patogenesis amyloid plaque. Ini ya. Jadi pada Alzheimer ini adalah saraf yang normal seperti ini, tapi pada Alzheimer neurofibrillary ini terjadi pemutusan seperti ini. Anda bayangkan. Jadi ibaratnya kabel-kabel di otak itu akan kacau balau karena terjadi pemutusan ya, rusak ya. Lalu yang ketiga, mungkin ini menjadi suatu, ini saya lewat aja karena terlalu ilmiah ya. Nah, yang ini neurofibrillary tanglus ini terjadi pada korteks cerebral di mana adanya hipofosforilasi dari protein. Jadi adanya penggumpalan dari protein sehingga menyebabkan mikrotubule kolaps ya. Nah, ini jadi pada pasien Alzheimer berarti ada gangguan di otak. Gangguan di otak ya. Kemudian terjadi penurunan aktivitas kolinergik berpengaruh terhadap keparahan dari Alzheimer disease. Semakin tinggi penurunan aktivitas saraf kolinergiknya, maka Alzheimer semakin berat. Yang kelima, terjadi penurunan jumlah enzim kolin asetilkolin transferase di korteks cerebral dan hipokampus ya, pada bagian otak yang menyebabkan penurunan sintesis asetilkolin di otak. Saya ingin mereview kita semua, ya, rekan-rekan yang ada di sini. Kira-kira kalau di Royal Jelly ada apa ya kandungannya? Ada kandungan 10 D2HA, 10 dekonoid 2 hidroksiazid. Itu adalah kandungan di Royal Jelly yang dapat mensintesis asetilkolin. Ya, jadi ada baiknya juga penderita Alzheimer mengkonsumsi Royal Jelly Liquid. Next. Kemudian dari diagnosis, bagaimana cara mendiagnosis, tentunya dilakukan dengan pemeriksaan MRI atau PET scan
melihat dari sisi seberapa tingkat keparahan daripada penciutan otak dari si penderita, ya itu bisa dilihat baik itu secara rongsen biasa. Kalau rongsen biasa tidak bisa, biasanya dia harus dengan MRI atau CT scan yang dapat langsung kita lihat bagaimana seorang penderita Alzheimer. Ini aja normal, ini beda sudah. Ya, ini normal, ini sudah beda. Oke. Nah, tahapan penurunan kognitif ya, jadi penurunan kecerdasan atau tingkat daya ingat yang jelas pada ada 3 fase, ada 3 tahapan ini. Yang satu mild, moderate, dan several, yang paling berat ya. Yang mild itu terjadi adanya difficult remembering, terjadi kesulitan dalam mengingat. Ya mungkin tahap-tahap awal demensia gitu, kesulitan dalam mengingat. Ya. Kemudian kalau yang moderat itu tentunya dia sudah menderita Alzheimer dan membutuhkan seorang asisten. Ya, requires asisten. Jadi artinya dia tidak bisa mandiri lagi, tapi membutuhkan seorang asisten untuk membantu aktivitasnya. Dan berbeda dengan several. Kalau several lebih parah lagi, lost ability to speak. Sudah tidak bisa bicara dengan baik, berjalan dengan baik, bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, ini lebih sedih lagi ya. Incontinent of urine and feces. Jadi bisa kencing dengan sendirinya, bisa berak dengan sendirinya. Ya, ini yang disusahkan adalah memang keluarga yang merawat ya. Kemudian fase-fase ini akan terus berlanjut seiring dengan perjalanan daripada penyakit Alzheimer-nya. Kemudian kalau kita lihat dari tahapan kognitif ini ada beberapa level ya. Di sini saya tidak perlu sebutkan semuanya, tapi yang jelas mulai dari level stage pertama masih tidak ada perubahan, tapi sudah mulai ya terjadi demensia. Stage 2 terjadi demensia, pelupa gitu. Stage ketiga mulai early confusion, mulai ada kebingungan, mulai ada tanda-tanda yang sangat cemas sekali karena setiap kali dia berbicara, setiap kali berinteraksi secara sosial kok terjadi kejanggalan-kejanggalan ya. Kemudian stage yang keempat sudah late confusion ya, artinya pasien tidak bisa lagi mengatur keuangan atau aktivitas rumah tangga, sulit mengingat peristiwa yang terjadi atau mulai meninggalkan tugas yang sulit tetapi biasanya masih menyangkal punya masalah memori. Kemudian stadium 5, 6, 7 ini sudah kelasnya kelas berat ya. Jadi artinya sudah early demensia, middle demensia, bahkan late demensia. Nah, yang late demensia ini memang pasien tidak bisa bicara jelas sudah. Diajak komunikasi sudah tidak nyambung. Mungkin cuma bergumul atau teriak, tapi kita tidak tahu maksudnya. Tidak bisa jalan atau makan sendiri, terjadi inkontinensia urin dan feses ya, kencing tiba-tiba kencing ngompol gitu, atau mungkin berak dan kesadaran bisa berkurang dan akhirnya koma dan meninggal. Itu yang paling ditakuti dari penyakit demensia ini ya. Nah, jadi kalau kita ulangi sekilas, gejala Alzheimer itu apa? Saya cepat aja, ada gangguan ingat, itu pasti. Kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pekerjaan, problem berbicara atau berbahasa, disorientasi. Jadi dia tidak tahu dia di mana berada posisinya. Ya. Kemudian penampilan yang buruk karena dia tidak bisa merawat dirinya sendiri, sudah amburadul, dia tidak bisa ngerti kalau dia itu sedang pakaian yang jelek atau bagus ataupun mungkin sedang kotor dan lain sebagainya, itu sudah tidak bisa merawat dirinya sendiri lagi. Kemudian keenam, kesulitan dalam melakukan perhitungan sederhana. Jadi angka sederhana saja 1 tambah 2 dia tidak bisa. Berapa itu angka 1 tambah 2? Dia sudah tidak bisa lagi menjumlah. Salah atau lupa meletakkan benda, barang, curiga seseorang telah mencurinya, ya ada curigation. Perubahan perasaan atau perilaku, ya tiba-tiba bisa menangis, tiba-tiba bisa agresif ya. Perubahan kepribadian dan yang terakhir terjadi perubahan ya kepribadian dan
mungkin kepribadian berkurang, bisa jadi karena hobinya dia, biasanya dia ada hobi tertentu, dia akan merasakan kehilangan itu, ya. Kemudian, nah, tujuan terapi daripada Alzheimer yang walaupun tidak ada obatnya tadi, ya, tapi amit-amit kita semuanya mudah-mudahan yang ada di Zoom Room hari ini terhindar dari penyakit Alzheimer tentunya ya. Ya, kita doakan. Tapi tujuan terapi yang menjaga fungsi-fungsi pasien selama mungkin ya, seminimal mungkin ya, bisa berfungsi baik dan menunda perkembangan penyakit. Jadi dengan menunda perjalanan penyakit itu sudah bagus sekali. Nah, strategi terapi bisa dari non farmakologi dan farmakologi. Non farmakologi tentu harus melibatkan keluarga, pengaruh khusus untuk mensupport, menghadapi dan memahami kondisi pasien. Ini sangat penting nih Dokter Rusdi, karena non farmakologi ini adalah butuh support dari keluarga. Dukungan dari seluruh keluarga itu sangat berarti bagi dia. Nah, ada banyak pasien yang sudah terjadi Alzheimer sementara dia sendiri sudah menderita Alzheimer. Di saat itu juga keluarga meninggalkan si pasien, ya, mendorong si pasien dimasukkan ke panti jompo, mungkin mendorong membawa pasien ke rumah sakit khusus perawatan, ya, bagian kadang-kadang bisa dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, itu yang menyedihkan ya. Padahal penyakit Alzheimer butuh dukungan daripada para keluarga dan lingkungan ya. Kemudian terapi farmakologi yang juga tidak kalah penting, yaitu mengatasi gejala penurunan kognitif dan menunda progresivitas penyakit, dan juga terapi simptomatik itu sangat diperlukan. Nah, di sini kita akan sedikit belajar, dan ini jujur saya menyampaikan ini dari pengalaman saya pribadi selama beberapa puluh tahun ini merawat dan mengikuti perkembangan penyakit Alzheimer atau penderita Alzheimer. Dalam terapi dikatakan diberikan inhibitor cholinesterase akan meningkatkan kadar asetilkolin. Tentunya obat-obatan ini di luar ranahnya teman-teman yang bukan dokter ya, tetapi saya bisa menyarankan Royal Jelly liquid merupakan pilihan utama. Kenapa? Tadi saya katakan kandungan Royal Jelly selain ada protein, asam amino, dan vitamin, dia juga mengandung 10 deconoid 2 hydroxy acid, yang mana dia mengatur keseimbangan hormon dan juga mensintesis asetilkolin ya. Antagonis reseptor ya, antioksidan yang dapat memperlambat progresivitas penyakit. Jadi pada penderita Alzheimer perlu antioksidan, perlu. Nah, produk kita semuanya antioksidan, ya. Ada Polinergy, ada Propoelic Capsule, ada Clover Honey mengandung antioksidan yang mungkin akan memperlambat progresivitas perjalanan penyakit Alzheimer tersebut. Kemudian alternatif terapi mungkin bisa diberikan ekstrak ginkgo biloba sebagai neuroprotektif, mengurangi kerapuhan kapiler dan efek daripada antioksidan, menghambat agregasi atau penggumpalan platelet atau penggumpalan darah, tetapi masih perlu evidence base yang lebih banyak ya. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini adalah obat-obatan yang tidak mungkin saya jelaskan secara detail karena bukan di forum medis ya. Jadi ini terapi-terapi obat yang perlu diberikan. Rata-rata yang mengeluarkan resep ini pasti dokter psikiater ya. Oke, nah jadi produk 4-star bisa kita berikan nggak? Bisa ya, terutama Royal Jelly, Polinergy, Propolis atau Propoelic, dan madu. Dan kita tahu Polinergy mempunyai manfaat yang sangat penting untuk meningkatkan stamina dan imunitas tubuh, selain juga sebagai antioksidan, dan bisa kita berikan 2 kali 1 sehari pasti ya. Selanjutnya Royal Jelly yang tadi saya katakan ini sangat penting sekali ya, dia memberikan nutrisi khususnya membantu pasien-pasien penderita Alzheimer, selain juga menstabilkan kadar hormon yang lain. Kemudian juga Propoelic sebagai antioksidan dan antiinflamasi
yang mungkin kita sudah tahu dia menjadi booster immunity ya bagi kita semua. Dan yang terakhir tentunya madu ya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan stamina tubuh kita. Saya kira itu Dr. Rusdi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari diskusi bisa kita lebih menjabarkan atau meluas ya di diskusinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ivan. Ya, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan ya, kenapa kok kita membahas topik tentang Alzheimer's atau juga itu bagian daripada demensia atau kepikunan ya. Dan juga kenapa dijelasin tadi ini menjadi problem dunia dan karena dunia memang belum sepenuhnya siap dengan populasi yang semakin hari semakin menua. Nah, sebentar tadi juga sudah disampaikan apa itu Alzheimer's, penyebabnya, and then juga apa yang bisa dilakukan di dunia kesehatan modern. Dan tadi Dr. Ivan juga udah cerita tuh bahwa ada satu pengalaman beliau yang ternyata ada pasien yang berusia 49 tahun, ya baru Ya. 49 tahun, ternyata sudah mengalami penurunan fungsi kognitif, daya ingat, yang ternyata setelah mengkonsumsi produk-produk produk-produk daripada perlebahan, itu cukup memberikan perkembangan yang signifikan. Ya, Bapak Ibu boleh tanya apa aja ya di sini, tapi kalau nggak ada yang tanya, maka saya yang tanya ke Dokter Ivan. Iya, dok, If ya. Ya. Ya maaf ya kalau pertanyaan ini saya agak-agak gimana ya. Kan kalau saya ini kan boleh dibilang ya, saya itu nggak pernah mikirin usia sebelumnya ya, sebelumnya. Karena saya pikir ya sudahlah kalau kita aktif, kita ini ya tahu-tahu udah tahu. Tapi semakin ke sini, semakin ngerasa setelah ngeliat teman-teman kita sendiri, oh kok temanku udah kayak gitu, Kak. Kayak gitu beda gitu ya. Kalau kita kan ngeliat diri kita sendiri kayaknya nggak ada perubahan. Tapi begitu ngeliat teman-teman tuh kan udah mulai ada kayak perasaan insecure gitu ya. Nah, sementara kan Dokter Ivan nih udah ya boleh saya bilang lebih senior daripada saya gitu. Kapan mulai Dokter Ivan itu? Kalau saya sih ngeliat Dokter Ivan karena kan saya udah ikut dari perusahaan ini udah cukup lama. Kalau saya ngeliatnya sih masih ya Dokter Ivan so-so lah dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu, nggak terlalu banyak. Tapi kalau Dokter Ivan melihat teman-temannya itu ada nggak perasaan loh kok kayak begini begitu atau temennya yang berkomentar begini begitu, silakan Dokter Ivan dari sisi Dokter Ivan sendiri. Ya, memang dari ini ini pertanyaan ini tidak sih kita setting loh ya tiba-tiba Dokter Rusti tanya Oh ini. Ini iya sorry. bukan di Iya. setting. Jadi memang betul Dokter Rusti. Hmm. Tidak usah jauh-jauh. Saya hampir tiap bulan ada Mm-mm. reuni dengan rekan-rekan FK. Hmm. Itu pun terasa banget Hmm. perbedaan walaupun kita lebih kurang 11-12 usianya sama. Hmm. Perbedaan di mana? Perbedaannya ada yang rambutnya putih semua sudah, ada yang Mm-mm. sudah pikun, Mm-mm. ada yang sudah kena stroke, ada yang sudah diabetes, ada yang kena Mm-mm. pokoknya penyakit degeneratif, bahkan ada yang kena Alzheimer Hmm. gitu. Padahal dokter Hmm. itu. Iya iya iya. Lalu apa perbedaannya? Dan Uh-uh. rata-rata kalau kita kumpul ya bukan 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 sombong ya, bukan Iya. bukan membanggakan diri enggak. Mereka hampir semuanya bertanya, "Kowe iki ngombe apa toh? Orang tua." Hmm. Ya lah. Kamu tuh minum apa kok udah tua-tua gitu loh. Terus kemudian juga dari sisi penampilan Iya. dan juga mungkin eh, komunikasi juga jauh berbeda. Kalau biasalah kalau dokter yang sudah di HD sama tidak di HD kan cara berbicaranya beda. Nah, Iya. saya bilang dengan mereka, Hmm. kuncinya kita bisa awet muda adalah yang pertama Hmm. happy, Hmm. yang kedua bersyukur. Hmm. Apa yang ada pada diri kita kita harus syukuri. Hmm. Ya. Kemudian tetap beraktivitas, Hmm. termasuk berolahraga. Dan Hmm. kemudian juga konsumsilah nutrisi yang seimbang dan sehat. Pola Hmm. makan yang sehat itu yang penting. Karena gini, rata-rata Hmm. teman-teman sejawat saya, walaupun mereka dokter, Hmm. hampir 80% merokok, dok. Hmm. Ya, sudah merokok ya ujung-ujungnya lari ke alkoholisme. Hmm. Nah, sehingga ini yang membuat mereka
lebih beresiko, dan Iya, tentunya problem masalah orang kan beda-beda ya. iya, Sehingga tadi Dr. Rusdi mengatakan Alzheimer kadang-kadang membutuhkan eh, penyebabnya salah satunya adalah konsumsi obat yang bermacam-macam. Itu betul. hmm, Jadi berhati-hatilah di teman-teman yang ada di ruangan ini hmm, apabila mengkonsumsi obat yang tidak jelas, iya, sakit tiba-tiba hmm, Paramek 4. hmm, Ya, bukan Parameknya yang salah, tapi iya, kita sendiri yang salah. iya, Sakit ringan, tidak mau berobat ke dokter, tidak mau cari dokter, akhirnya iya, mengkonsumsi obat yang tidak jelas. iya, Dan akhirnya akan merusak sel-sel tubuh kita termasuk sel otak. iya. Yaitu. Ya sebenarnya saya tuh kayak kalau punya kepengen nanti kalau kan saya nggak punya temen yang usianya senior itu kan jarang-jarang ya dok ya. Jadi salah satu keinginan saya nanti kalau saya udah senior ya paling nggak kayak dokter Ivan lah ya. Harapannya bisa gitu ya, masih tetap aktif, masih nyupir sendiri. Kemarin tuh kita tuh dari Semarang ke Magelang itu beliau nyetir sendiri pakai mobil gede ya. Ya. Sampai kami itu yang disupirin tuh bilang, Dokter If kalau lelah kita ganti enggak, dan nyupirnya itu enak, jadi kita itu bisa tidur, enggak yang awas 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 gitu kan biasanya. Ini enak banget gitu yang menurut saya ini sesuatu yang keahlian ya karena nyupir itu kan bagian daripada kemampuan memori kita, kognitif kita ya, perilaku dan emosi ya. Emosi itu kan bagian dari contoh bagaimana dari orang menyupir itu semua kumpul jadi satu. Nah, jadi ini sesuatu yang menurut saya juga keren ya di usia Dokter Ivan tuh masih bisa menyetir perjalanan jauh dan itu PP loh. Jadi makanya saya waktu Dok If saya tidur dulu ya, bobok dulu ngizin sama beliau karena sungkan ya. Kita yang muda kita disupiri kitanya bobok gitu. Dokter Ivannya nyetir Ya, sendiri. Oke, ya. saya pikir itu terima kasih buat Dokter Ivan Kasih. juga buat teman-teman semua. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Tuti. Terima kasih. Thank Selamat you. pagi. Oke, Yuk. thank